Oke, untuk yang pertemuan sekarang, kita akan mempelajari cara membuat form dengan bantuan label, yaitu ini, edit box, line, timer, dan option group. Jadi yang kemarin kan kita udah bisa menggunakan label, text box, lalu apa lagi yang kemarin tuh ya? Label, text box, dan button. Nah, sekarang kita coba yang ini. Ini nanti jalannya kayak gini ya. Jalannya kayak gini. Jadi ada jamnya. Sekarang jam 8:09. Tanggalnya sekarang bulan 3 tanggal 21 tahun 2020. Di sini ada standar bold sama italic. Jadi kalau misalnya kita tulis gini. Pemrograman visual 1 Fox Pro. Kalau klik standar kayak biasa, kalau diklik bold nanti ini jadi bold, dan kalau diklik italic nanti jadi miring gitu. Jadi standar, bold sama italic gitu. Nah, sekarang kita close dulu. Ini nanti yang kita kerjakan. Sekarang ini anggap aja kita buat project baru, berarti buat folder baru. Nah, buat folder baru artinya kita buatnya buat aja satu folder. Ini saya contohkan di latihan Fox Pro. Klik new folder, anggap aja ini kita buat latihan 3. Jadi nanti ini kita simpan ke sini projectnya. Kita simpan project ini ya. Nah, ini anggap aja saya close. Di sini nanti kita nyimpannya. Jadi kita cari Fox Pro-nya, start all program, dan Visual Fox Pro 9. Nah, nanti tampilnya kayak tadi pastinya ya. Nah, ini tampilan kan kayak gini kan. Karena kita mau buat project baru, artinya kita harus new atau file new, sama saja ya. Atau Ctrl N, nggak masalah sih. Nah, di sini kita project dan pilih new file. Lalu kita pilih tempat penyimpanannya. Tadi saya simpan di latihan Fox Pro di desktop dan di latihan 3. Jadi saya nyimpannya di sini dengan nama project latihan 3. Kalian bisa simpan dengan nama apa saja, tidak masalah selama kalian ingat. Lalu tekan save. Udah gini, di sini kan udah terbuka kan project manajernya dengan project latihan 3. Di sini pilih tab dokumen kayak biasa. Di form ini kita pilih new. Di sini ada 2, kita pilih new form. Nah, nanti kan udah terbuka ini. Nah, sekarang kita buat desainnya kayak tadi. Ini udah saya buat sebenarnya. Jadi modulnya udah saya kasihkan kalian nanti ini. No, different. It's different. Bukan ini. Saya buka lagi. Coba ya. Ini. Oh ya ini. Ini kelebihan. Ini bukan ini ya. Nah, ini yang kita buat nanti. Ini bentuk formnya nanti nih. Nah, sekarang kita buat jam dan tanggalnya. Kita pilih label. Lalu klik di form. Lalu ini kita ubah captionnya jadi jam. Jadi di properties ini caption kita pilih jadi jam. Nah kan label 1 berubah jadi jam. Sekarang di bawahnya kita buat label 2 ini captionnya kita ubah jadi tanggal.
Enter. Rubah ini. Tanggal ini kan. Sekarang di samping jam dan di samping tanggal kita tambahkan gak label. Ini nanti label ini dan ini nanti satu label lagi ya di samping tanggal. Label 3 dan label 4 nanti gunanya sebagai label 3 untuk menampilkan jam sekarang. Label 4 itu gunanya untuk menampilkan tanggal sekarang. Jadi label 3 itu tuh caption dibiarkan aja. Kita cari name-nya. Name, ya ini name. Ini name ya. Name itu kita ubah jadi misalnya LBL jam. LBL jam. Jadi label 3 ini namanya LBL jam. Label 4 itu tuh name-nya kita ubah jadi LBL tanggal. Karena label 4 ini nanti menginformasikan tanggal berapa dan label 3 nanti menginformasikan jam berapa gitu ya. Sekarang kita rapikan dikit dulu ya. Nah, kita kan nggak tahu berapa panjang dari label 3 dan label 4 ya. Jadi ini kita auto size-nya di label 3 ya. Label 3, klik label 3. Di properties di auto size kita true-kan. Jadi true. Guna dari auto size adalah dia akan kalau dia lebar sendiri, kalau dipanjang panjang sendiri gitu. Jadi auto size lah gitu. Label 4 pun jangan lupa itu auto size-nya di true kan. Nah gini kan. Sekarang kita gunakan line atau garis lah ya, garis di sini. Jadi ada line di sini di form control nih. Ini adalah form control ya. Di form control kita klik line. Lalu garis, klik, tetap diklik ya, dan geser kayak drag drop gitu ya ke sini. Lepas. Nah, nanti di sini ada garis. Garis ini gunanya untuk pemisah aja sih sebenarnya. Jadi garis ini udah kan? Sekarang kita supaya jam dan tanggal ini berfungsi, kita perlu namanya timer. Jadi timer nanti itu gunanya untuk mengaktifkan si jam dan tanggal. Tanpa timer itu tidak bakal berhasil. Jadi timer ini di control nih, form control, klik timer kayak jam itu dan klik di form. Kalian simpan di mana saja pun tidak masalah sih karena ini tidak bakal kelihatan kok pada saat dijalankan. Ini kan kita simpan sini aja ya. Kalian mau simpan sini pun tidak masalah, kalian simpan sini pun tidak masalah. Simpan aja di mana aja. Ini saya contohkan di sini. Sini ya. Sekarang di bawah tadi itu kan ini yang ini pertemuan sebelumnya ya. Saya close dulu. Nah, habis di label ini kan ada garis kan? Saya gedekan ya. Ada garis kan? Lalu di bawahnya ini ada edit box sama option nanti ini. Berarti edit box itu kita dapatkan di sini, di sebelahnya text box. Ada edit box. Bentuknya nggak sama, tapi beda. Nah, text box itu hanya menghasilkan satu baris, gitu. Kalau edit box itu bisa menghasilkan lebih dari satu baris. Nah, klik ya edit box-nya, lalu klik lagi di formnya. Kalian panjang lebarnya terserah kalian, sesuaikan dia ya. Ini udah ya, segini aja ya. Nah, ini edit ini name-nya, dia klik edit, di properties itu name-nya kita ubah jadi, drag tadi. Ini name-nya kita cari name, n. Nah, ini name. Edit 1 kita ubah jadi edit kalimat misalnya ya. Jadi nama dari edit box ini adalah edit kalimat. Supaya dia bisa ngubah antara bold, standar, dan italic, kita perlu bantuan
option group. Option group tuh kayak gini, dia kayak bundar titik gitu. Kayak Teluk Mata Saki lah gitu ceritanya tuh. Nah, option group ini kalian klik ya. Lalu kalian klik lagi di sini. Nah, nanti secara default itu bakal ada dua optionnya. Ada option 1 sama option 2. Nah, kita itu tuh kan sebenarnya perlu 3 option kan. 1 standar, 2 bold, 3 italic. Jadi, ini kita harus tambah lagi dan harus disesuaikan lagi. Berarti option ini gimana cara nambahnya? Caranya adalah klik kanan di optionnya. Klik kanan ya. Lalu pilih builder. Klik kanan, pilih builder ya. Klik. Nah, di sini ada option group builder, ada 3 tab, 1 button, 2 layout, 3 value. Button ini yang bakal kita pilih. Klik button ya. Lalu number of button karena kita perlu 3 berarti naikkan ke atas jadi 3. Jadi ada 3 nanti. Nah, tadi kan kita perlu standar, bold, dan italic. Jadi ini kita ubah ya. Standar. Ini pun ikut ubah ya. Nah, bold dan italic. Nah, pas kita ngubah ini pun otomatis terubah. Nah, itu caranya. Lalu tekan OK. Setelah tekan OK, kita sesuaikan G ya. Sesuaikan G. Dah. Ini kita ubah namanya. Name dari option group ini. Saya klik ya. Klik. Lalu di option group ini kita ubah namanya. Name. Mana ya? Name ini. Kita ubah jadi OPT. Misalnya modelnya. Gitu ya. Enter. Udah kan? Udah berubah. Nah, di dalam ini itu kan ada 3 butik kan? 3 model. Ada standar, bold, italic. Nama ini sebenarnya kalau kalian perhatikan ya, udah diklik kan? Klik sini. Lalu kalian di properties ini ada namanya OPT model kan? Ya, tercakap ya. OPT model. OPT model itu adalah nama dari grup ini. Nah, kalau yang 1, 2, 3 ini sebenarnya kalau kalian klik lagi di sini ya. Klik. Itu ada masuk sini ada option 1, option 2, dan option 3. Kalau kalian biarkan pun tidak masalah sih sebenarnya. Biarkan aja dulu ya. Nah, option 1 itu gunanya untuk standar. Option 2 itu bold dan option 3 itu italic. Jadi gitu cara bacanya. Kalau kalian perhatikan dari atas sampai bawah, ini adalah yang kita gunakan tadi. Label 1, label 2, LBL jam tadi, LBL tanggal, line atau garis tadi, timernya, timer tadi namanya timer 1, edit kalimat yang ini, OPT modal, ini adalah OPT modelnya, lalu option 1, option 2, option 3, artinya option 1, option 2, dan option 3. Udah gini kan? Nah, udah gini. Sekarang setelah itu supaya jam ini jalan, kita jalankan dulu ya. Jalankan dulu. Artinya kita save dulu ya. Save. Latihan 3 ini kita buatnya namanya FRM latihan 3 misalnya ya. Lalu enter atau save, tidak masalah sih. Kita simpan kan. Kalau misalnya di run, ya, ini kan belum jalan kan. Ini pun tidak ada bermasalah kalau misalnya kita gini kan. Tidak ada perubahan, italic belum ada perubahan. Jadi kita selesaikan codingnya. Nah, di sini supaya jam dan tanggal itu jalan di timer ini ya, di timer ini kita klik 2 kali. Nah, di sini kan ada timer dan timer. Namanya timer 1, prosedurnya timer. Nah, di sini kita masukkan codingnya. Nah, di sini yang ini kan kita mau kasih jam kan, artinya label 3 dengan name, lihat ini LBL jam.
itu harus menerangkan jam. Artinya, kita buatnya gini. This form, selalu ada this form ya. Titik. Nah, kenapa tidak jalan? Karena kurang S-nya. S-nya ya. Jadi, this form. Nah, jadi biru kan. Titik. Kita pilih label 3 dengan nama LBL jam. LBL jam, udah kan? Lalu titik. Nah, supaya label 3 ini berubah, jadi artinya kita gunakan caption. Caption. Udah kan? Caption ini. Udah kan? Sekarang sama dengan label jam itu captionnya bakal kita ubah jadi time. Artinya tinggal tulis time atau time. Dalam kurung, buka kurung, udah selesai kan? Nah, ini time. Sekarang tanggal. Label 4 ini namanya adalah LBL tanggal. Karena ini kita gunakan untuk tanggal, artinya this form LBL tanggal ini di caption itu harus keluar tanggal. Kalau tanggal itu artinya kita buatnya D, T, O, C dalam kurung langsung kayak gini ya. Lalu underscore diary date, diary date, ini ya cara buatnya. Lalu save, ya kan? Begini. Kehadiran belum jalan, ya pastinya belum jalan lah ya. Lalu habis itu di sini tadi tuh di sini ini kan codingnya udah kan. Nah, sekarang kita setting lagi yang di sini. Di sini tadi tidak jalan karena kita belum menggunakan yang di properti ini. Di dalam properti ini kita harus mengubah 1-2 butir lah. Satu lah sini. Namanya interval. Jadi klik di timer. Intervalnya harus kita ubah jadi, ini kan 0 kan? Kita jadikan 100 supaya dia bisa jalan. Jadi interval ini kita ubah jadi 100. Gitu dia. Sih? Jalan kan? Tadi yang tanpa interval tidak jalan kan? Nah, kalau dengan interval, kalau kita run kan jalan. Benar. Tapi ini belum jalan. Nah, belum jalan kan? Sekarang kita close lagi. Ini, isi dari ini harus berubah sesuai yang kita klik di sini. Artinya, kita tutup dulu nih ya. Tutup. Gitu. Nah, ini akan berubah kalau kita ngeklik ini. Artinya, kita klik 2 kali. Tapi di sini kan arahnya objeknya ke OPT model. Kita maunya ke standar. Kalau di standar artinya dia option 1. Dari mana tahu option 1? Kalau kalian klik objek di sini, itu ada option 1, option 2, option 3. Itu sama gak? Option 1 ini standar, option 2 bold, option 3 italic. Jadi kalian pilih option 1 untuk standarnya. Lalu prosedurnya. Ini kan masih destroy kan? Itu kalian pilih aja klik. Klik di sini, lalu pilih CLICK. Ya. Nanti option 1 dan klik. Nah, metode prosedur ini akan jalan kalau diklik sini ya, dan ini akan berubah sesuai yang ada di sini. Jadi di sini codingnya supaya dia tetap jadi standar. Berarti this form ini namanya edit kalimat. Edit kalimat sini ya. Nah, titik dia tidak pakai caption kalau yang edit, dia sama dengan yang text box, dia pakai value. Nah, edit kalimat titik value itu nanti itu akan berubah. Bukan di value, tapi font boldnya. Nah, standar artinya dia tidak bold, tidak italic, tidak underline. Ini berhubung contohnya cuma bold dan italic, berarti
font boldnya, ini nih font boldnya. Jadi apapun yang diedit kalimat, font bold ini harus di false-kan. Gitu. Kenapa false? Supaya dia ndak bold gitu, ndak apa sih, gelap bener gitu Pak. Nah, supaya dia ndak gak italic, jadi standar biasa, kita buat lagi enter aja biasa. This form edit kalimat ini, lalu titik font italic, nah sini ya, sama dengan false. Kenapa kita pakai dua font bold dan italic? Supaya dia tetap biasa kayak gini, dia ndak bold, dia ndak italic gitu. Jadi option 1 itu gunanya untuk menyimpan apa sih, mengubahnya ke dalam bentuk standar gitu. Sekarang option 2. Option 2 itu mengubahnya supaya jadi bold. Dia bukan italic, dia bukan standar, tapi bold gitu. Berarti bold ini adalah option kedua. Nah, option kedua ini nih, kita sama codingnya dengan tadi itu, cuman bedanya adalah this form, ya kurang S, this form titik edit tadi itu, edit kalimat. Nah, tadi font boldnya adalah ini, klik font bold, sama dengan tadi font boldnya adalah false, sekarang true. Kenapa true? Supaya dia bisa jadi bold gitu. Kalau di false kan dia tidak bisa gitu, jadi harus pakai T atau true. Sekarang supaya dia tidak jadi italic, kita harus font italicnya harus di false kan. This form titik edit italic, edit kalimat, titik font italic itu sama dengan false. Jadi dia akan bold, bukan italic. Gitu dia. Nah, itu untuk font bold. Sekarang untuk yang italic itu konsepnya sama dengan bold, cuman bedanya true false-nya diganti. Font italic adalah option ketiga. Pilih tak. Nah, udah kan? Option 3 adalah italic, artinya kita menitalikkan kalimat di sini. Berarti this form titik edit kalimat titik font italic itu tuh harus true kan? Kita mau nge-italikan kalimat ini, jadi true. Supaya dia tidak bold, berarti this form titik edit kalimat ini font boldnya harus di false kan. Ups, di false kan. Gitu dia. Nah gini, disimpan. Nah, setelah disimpan, kalian bisa run. Lihat ya, ini jam jalan, ini pun tanggal jalan. Sekarang di sini, misalnya this is my third program. Ini kalau distandarkan, biasa kan? Third hari? I forgot how to use that. Third, huh? Kira-kira ya, ini adalah program ketiganya. Ini saya rasa salah katanya. Contoh ya nih. Kalau di bold kan jadi bold ya. Kalau di italic kan jadi pada saat italic dia tidak bold kan, karena tadi bold kita false kan. Kalau kalian boldnya di true kan, dia bakal jadi bold kan. Kalau standar lagi berubah kayak biasa. Kalau italic lagi berubah jadi italic. Kalau standar lagi kayak gini. Kalau di bold kan lagi kayak gini gitu. Kalau standar kan lagi ini gitu ya. Ini adalah cara membuat program yang menggunakan nih kayak gini nih. Kalian bisa ubah senyaman kalian kayak gimana. Jadi ini adalah latihannya. Nah, tugas kalian adalah membuat ulang program ini. Jadi tugas struktur kalian itu adalah membuat program ini
dengan cara yang tadi, dengan tambahan, saya close ya, dengan tambahan, ini kan kayak ini kan, di bawahnya harus ada nama kalian. Misalnya label ini di caption itu, di caption ya, bentar ya, dibuat oleh misalnya Firman Wahyudi misalnya. Bentar. Ini harus ada. Siapa pembuatnya harus ada. Jadi saya tahu siapa yang ngebuatnya dan project siapa itu. Jadi pas jalan ada nama kalian. Ini adalah tugas individu ya untuk latihannya. Jadi harus ada ini. Dan nanti akan dikirim di Google Form. Nanti saya siapkan linknya. Kalian lihat ya, linknya ada di paling bawah halamannya yang terbaru nanti sini. Terbaru nanti ini saya kasih ya. Nanti kalian buat ulang ini. Satu ini nih kalian, ini nih kalian rarkan, klik kanan rar gitu ya, rarkan. Nah hasil rar itu kalian kirim ke Google Form, nanti saya kasihkan linknya gitu ya. Jadi untuk sekarang selesai, sampai jumpa minggu depan. Ya minggu depan kah? Oke lah, minggu depan. Bye.